Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Kali ini kita akan belajar bersama tentang pedagogik, yaitu dengan materi kecerdasan anak menurut teori multiple intelligency atau kecerdasan multiple. Ini disajikan hanya untuk latihan soal yang berhubungan dengan pedagogik. Oke. Kita masuk ke materi tentang kecerdasan anak. Ada 8 jenis kecerdasan anak menurut teori multiple intelligency atau kecerdasan multiple. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh pakar pendidikan yang juga dari Universitas Harvard, yaitu yang bernama Howard Gardner. Oke. Howard membaginya menjadi 8 jenis kecerdasan anak, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika atau matematik, kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan interpersonal, kecerdasan musik, kecerdasan spasial, kecerdasan kinetik, dan kecerdasan naturalis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri serta kemampuan berdisiplin diri, memahami dan menghargai diri sendiri. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kesadaran diri, memiliki kemampuan yang tepat dan nyata untuk menciptakan seperti apa dirinya yang sesungguhnya dan sangat mengetahui emosi yang dialami sesungguhnya. Tak heran jika orang-orang yang memiliki kecerdasan ini adalah orang yang sangat mencintai dan mengenal dirinya sendiri. Oke, itu tadi adalah kecerdasan intrapersonal yang berhubungan dengan diri sendiri. Dan sekarang yang kedua adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain, peka pada ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain, dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan interpersonal juga sering disebut sebagai kecerdasan sosial. Selain kemampuan menjalin persahabatan yang akrab dengan teman, juga mencakup kemampuan seperti memimpin, mengorganisir, menangani perselisihan antar teman, memperoleh simpati dari peserta didik yang lain, dan lain sebagainya. Jadi kecerdasan interpersonal ini disebut juga dengan kecerdasan sosial. Jadi ada memang peserta didik atau anak yang memiliki kecerdasan interpersonal yang mampu dia dengan melihat tatapan atau wajah atau ekspresi orang lain, dia sudah bisa menebak, oh seperti ini, saya harus melakukan ini supaya dia tidak marah atau supaya dia senang, seperti itu. Jadi ini disebut dengan kecerdasan interpersonal atau kecerdasan memahami perasaan orang lain atau yang berhubungan dengan sosial. Oke, kita masuk ke yang nomor 3, yaitu kecerdasan naturalis adalah kapasitas untuk mengenali dan mengelompokkan fitur tertentu di lingkungan sekitarnya seperti binatang, tumbuhan, dan kondisi cuaca. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup. Jadi natural yang berhubungan dengan lingkungan dan sesama makhluk hidup. Lalu yang keempat adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini terletak pada kemampuan berpikir, kemampuan memahami dan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk visual atau gambar. Anak yang memiliki kecerdasan visual spasial biasanya mampu melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang. Yang kelima, yaitu kecerdasan kinestetik, adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya untuk mengekspresikan ide dan perasaan yang ada di dalam dirinya, serta keterampilan menggunakan tangan,
untuk mengubah atau menciptakan sesuatu yang baru. Jadi berhubungan dengan fisik seperti itu. Lalu yang nomor 6, kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, timbre dari musik yang didengar. Jadi kalau ini mudah mengingatnya, kecerdasan musikal itu yang berhubungan dengan musik ya. Lalu kita masuk ke yang nomor 7, yaitu kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan yang melibatkan keterampilan mengolah angka dengan baik atau kemahiran menggunakan penalaran atau logika dengan benar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada hubungan logis, hubungan sebab akibat, dan logika-logika lainnya. Oke. Dan yang nomor 8 yaitu kecerdasan linguistik atau verbal adalah kemampuan dan kepekaan pada makna dan susunan kata, menggunakan kata secara efektif baik secara oral maupun tertulis. Kecerdasan jenis ini adalah kecerdasan dalam menggunakan bahasa dan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Jadi kalau ada orang pandai berbicara atau orang yang pandai menulis dengan bagus, bisa memilih kata-kata dengan baik, efektif, itu adalah termasuk ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan linguistik atau verbal. Oke, itu adalah materi tentang macam-macam kecerdasan dan kita akan masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, guru meminta peserta didik untuk memilih tokoh favorit dan menuliskan karakteristik tokoh tersebut yang bisa diteladani. Hal ini untuk menstimulasi kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Visual spasial, C. Kinestesis, atau D. Interpersonal, E. Intrapersonal. Kata kuncinya adalah peserta didik disuruh memilih tokoh favorit. Punya tokoh favorit atau tidak? Kalau punya, coba tuliskan karakter apa dari tokoh tersebut yang bisa kamu teladani. Jadi itu berhubungan dengan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal yaitu kemampuan memahami diri termasuk stimulasi untuk menjadikan diri menjadi lebih baik berdasarkan keteladanan maupun motivasi yang didapat dari orang lain. Oke, nomor 2. Di sekolah tertulis beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan A. Verbal linguistik, B. Naturalis, C. Logis matematis, D. Visual spasial, atau E. Kinestesis. Oke, kita bahas. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan untuk mencintai lingkungan dan sesama makhluk hidup. Jadi di sini lingkungan dan makhluk hidup ya, kata kuncinya kemampuan untuk mencintai lingkungan dan makhluk hidup. Soalnya aturan seperti dilarang menginjak rumput, lalu mencoret-coret meja, ini adalah suatu hal yang mengutamakan cinta lingkungan gitu ya. Jadi yang pas memang B, naturalis, kecerdasan naturalis. Oke, yang nomor 3. Saat proses pembelajaran, peserta didik diminta untuk berkumpul bersama kelompok berdasarkan minat. Upaya ini dilakukan guru untuk mengembangkan kecerdasan A. Visual spasial, B. Interpersonal, C. Intrapersonal, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Oke, udah nampak jawabannya. Pokoknya yang perlu diingat adalah kalau intrapersonal itu kecerdasan yang berhubungan dengan memahami dirinya sendiri, sedangkan interpersonal adalah kecerdasan untuk
di bidang sosialnya yang berhubungan dengan orang lain. Jadi kalau ada seorang guru meminta peserta didiknya berkumpul bersama kelompok atau bersama orang lain berdasarkan minat gitu. Jadi kan berkelompok berdasarkan minat, itu adalah upaya guru untuk mengembangkan kecerdasan peserta didiknya yang interpersonal, yang berhubungan dengan orang lain, supaya peserta didiknya mampu bersosialisasi dengan baik, mampu mengasah jiwa kepemimpinan yang baik, dan mampu memahami karakter orang lain dengan baik. Seperti itu. Kita masuk ke soal nomor 4. Guru meminta peserta didik untuk menutup mata dan mengenali dan menyebutkan nama benda dari teksturnya. Hal ini merupakan dari kecerdasan A. Logis matematis, B. Verbal linguistik, C. Kinestetis, D. Visual spasi, E. Naturalis. Di sini kata kuncinya adalah menutup mata dan mengenali serta menyebutkan nama benda dari teksturnya. Seorang peserta didik bisa mengenali benda dari teksturnya, berarti dengan cara dia menyentuh benda tersebut, dikenali teksturnya, dipegang teksturnya seperti apa, kasar, lembut, atau seperti apa. Itu adalah yang berhubungan dengan kecerdasan kinestetis. Karena kecerdasan kinestetik itu yaitu kemampuan seseorang untuk menggunakan seluruh tubuh atau fisiknya, termasuk untuk menebak suatu tekstur dari benda menggunakan fisiknya, seperti itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Peserta didik diminta untuk membuat dugaan pada populasi hewan langka yang semakin sedikit. Hal ini termasuk kegiatan untuk mengembangkan kecerdasan A. Kinestetis, B. Naturalis, C. Logis matematis, D. Visual spasial, atau E. Verbal linguistik. Oke, jadi ada seorang guru meminta muridnya untuk membuat dugaan atau hipotesis pada populasi hewan yang semakin sedikit. Jadi kalau seperti itu kegiatannya ini termasuk mengembangkan kecerdasan apa? Oke, yang cocok adalah kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan yang melibatkan keterampilan mengolah angka dengan baik atau kemahiran menggunakan penalaran atau logika dengan benar ya. Ini logika kata kuncinya. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada hubungan logis, hubungan sebab akibat, dan logika-logika lainnya. Jadi yang betul adalah kecerdasan logis matematis. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Guru memberikan penugasan untuk membuat foto dan membuat film pada saat outing di museum merupakan stimulus kecerdasan A. Kinestetis, B. Naturalis, C. Logis matematis, D. Visual spasial, atau E. Verbal linguistik. Jadi tugasnya adalah membuat foto yang berhubungan dengan gambar atau membuat film pada saat di museum. Jadi termasuk untuk merangsang kecerdasan apa seperti itu. Yang cocok adalah kecerdasan visual spasial, yaitu kecerdasan yang terletak pada kemampuan berpikir, memahami, dan menerjemahkan pikiran atau imajinasi ke dalam bentuk gambar atau visual. Jadi anak yang memiliki kecerdasan visual spasial ini biasanya mampu melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang. Sama ketika berada di museum, untuk membuat foto atau mengambil gambar atau membuat film itu perlu juga imajinasi yang akan dituangkan ke dalam bentuk visual. Jadi ini merupakan stimulus kecerdasan visual spasial. Oke, baik. Itu saja materi tentang kecerdasan pada peserta didik atau kecerdasan pada anak. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.